Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan harian pada hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, tanggal 21 Mei 2024, tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera seringkali kita mendengar di dalam aktivitas kita setiap hari sebagai orang percaya. Bahkan dalam bahasa media sosial, dalam bahasa sapaan pagi hari, malam hari, atau bahkan dalam kebaktian-kebaktian, sering kita mendengar kata damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom itu didambakan oleh setiap orang. Di dalam firman ini, Yesus memberikan satu penguatan kepada para murid yang diutus 70 murid dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu juga kita lihat dari semangat yang diberikan oleh Yesus, bahwa Yesus mengingatkan ketika mereka pergi ke suatu tempat, pergi dalam satu misi pelayanan, Yesus mengatakan, ucapkan shalom atau ucapkan damai sejahtera dan jadilah pembawa shalom di tempat di mana para murid untuk memberitakan Kristus. Firman ini memberikan kepada kita semangat bagaimana hidup kita menghadirkan damai sejahtera. Pribadi yang terus menunjukkan sikap di dalam perkataan, dalam tindakan, tujuannya semuanya untuk membawa kedamaian. Panggilan kepada para murid, bahkan pengutusan kepada para murid, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka harus diutus untuk memberikan atau menjadikan pelayanan itu menjadi shalom. Pesan firman Tuhan bagi kita bahwa Tuhan mengutus kita, Tuhan menyuruh kita dimanapun dalam aktivitas pekerjaan kita menghadirkan shalom, bukan menghadirkan perpecahan atau menimbulkan perpecahan. Baik di tengah gereja, di tengah pelayanan, sangat diinginkan Tuhan kita sebagai pribadi yang menghadirkan damai sejahtera. Karena damai itu mengarahkan kehidupan ini untuk semakin bersukacita. Hidup yang semakin sungguh-sungguh di dalam ketenangan, dalam bahagia, bahkan yang lain. Ketika damai sejahtera sudah terjadi dalam kehidupan, katakanlah kehidupan gereja, kehidupan keluarga, kehidupan kita di setiap saat, sungguh luar biasa. Pasti kita selalu mampu tersenyum menjalani kehidupan ini. Yang kedua dari firman ini, bahwa Tuhan menyuruh kita dalam kehidupan ini. Misi yang kita lakukan adalah pelaku damai sejahtera dan hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita mengatakan shalom bagi orang lain, maka shalom itu juga harus terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas di tengah keluarga, bahkan dimanapun. Karena kalaupun kita bermimpi menginginkan shalom itu terjadi, kalau tidak ada usaha, itu mustahil. Kalaupun kita berdoa, kita sungguh-sungguh bersekutu, tetapi ketika niat untuk menghadirkan shalom itu kurang atau bahkan tidak ada, atau katakanlah pikiran ini selalu dipengaruhi oleh sikap-sikap keinginan dunia,
maka sangat sulit terjadi damai sejahtera itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hanya menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kita, orang lain, terlebih sukacita bagi Tuhan. Anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, jabatan yang Tuhan berikan, pakailah itu menghadirkan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami di dalam hidup ini menghadirkan damai sejahtera dan pelaku damai sejahtera, dan memimpikan dan mengharapkan hidup kami hadir dalam damai sejahtera. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini dalam profesi, aktivitas, tugas pelayanan kami semua Tuhan, menghadirkan damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.